Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, izinkan saya Nadia Nur Aulia dari kelas 11 MIPA 4 untuk menyampaikan kultum pada hari ini tentang kita. Ya, tentang pemuda Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, segala hal kini menjadi mudah untuk tersebar luas, mudah untuk diakses, dan mudah untuk didapatkan. Segala hal yang baru tersebar seketika menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya pemuda. Maka tak heran jika seseorang manusia akan dianggap kolot jika tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh para pemuda milenial. Tak ada salahnya mengikuti tren, namun alangkah lebih baik jika kita memfilternya terlebih dahulu. Jika memang membawa manfaat, ya tidak ada salahnya jika kita menerimanya. Namun, jika malah membawa mudarat, untuk apa kita menerimanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23. Mari teman-teman, sama-sama kita renungkan. Selama ini yang kita anggap tren itu benar atau salah? Membawa manfaat atau sebaliknya? Karena bisa jadi yang kita anggap tren itu salah atau tidak sesuai fitrahnya manusia. Dimana fitrahnya manusia itu ialah Islam, jalan kebenaran. Sehingga betapa ruginya kita sebagai pemuda jika malah lebih memilih mengikuti hawa nafsunya demi tren semata daripada mengikuti nilai-nilai Islam. Jika kita flashback ke sejarah pemuda-pemuda Islam zaman dulu, mereka merupakan sosok pemuda yang sangat hebat. Mengapa? Karena mereka benar-benar memanfaatkan masa mudanya untuk hal yang bermanfaat, terutama untuk membesarkan Islam. Mereka mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, mengharumkan nama Islam, serta mampu membuat Islam memenangkan peradaban pada saat itu. Mari kita tengok kembali kisah Bilal bin Rabah, seorang budak dengan keimanannya pada Allah yang sangat kuat. Dia rela disiksa oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Juga Ibnu Sina yang memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usianya ke-18 tahun. Dan juga tak kalah seperti kisah heroiknya Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel di usianya yang ke-21 tahun. Sungguh betapa hebatnya para pemuda Islam kala itu. Itulah generasi Islam terdahulu yang kini namanya terus harum tercium. Teman-teman sekalian,
Kita memang sudah sepatutnya bangga menjadi seorang pemuda, karena pemuda ialah berlian bagi negerinya. Sebuah negeri atau bangsa menaruh harapan yang sangat besar pada pemudanya. Karena apa? Karena di tangan para pemudalah bangsa itu akan maju atau tidak. Karena pemudalah yang mampu membawa perubahan bagi bangsanya, atau kita bisa sebut sebagai agent of change. Sehingga tak heran Islam memberikan perhatian besar kepada kita sebagai pemuda, sebagai tonggak estafet perjuangan Islam untuk kedepannya, dan sebagai pewaris peradaban dunia. Masa muda pada hakikatnya ialah masa di mana seorang manusia memiliki kepekaan yang tinggi, mampu berpikir kritis, serta mampu mengoptimalkan segala potensinya. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, para pemuda seolah-olah kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang bermoral. Para pemuda acuh tak acuh terhadap kerusakan masyarakat yang terjadi. Bahkan, tak jarang, pemuda pun ikut masuk ke dalam kerusakan masyarakat tersebut. Pemuda menjadi sosok yang keras jiwanya, jumud dalam memecahkan masalah, dan alhasil jalan pintaslah yang dicari. Semua itu berlandaskan atas nama kebebasan berekspresi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sombong." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan lainnya. Kata sobuh di sini ialah sebagai pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. So, inilah sosok pemuda muslim yang dicintai Allah, yakni yang pandai mensyukur nikmat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, yang mampu berjuang menundukkan hawa nafsu pada saat tarikan nafsu sedang kuat-kuatnya, dan yang terus berjuang demi terwujudnya Islam yang rahmatan lil alamin. Ini tentu merupakan hal yang sangat sulit dan berat, maka wajar jika Allah memberikan balasan pahala dan keutamaan yang besar bagi para pemuda. Maka dari itu, marilah kita bangkit dari keterlenaan, karena ini bukan zaman hura-hura, melainkan zaman yang cari pahala. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kembali pada jalan yang lurus. Di antaranya, memanfaatkan waktu luang untuk hal yang bermanfaat, memiliki dan bergaul dengan teman yang baik yang mampu mengajak kita ke jalan yang benar, serta selalu memfilter setiap hal yang baru. Namun, bukan berarti kita menolak, melainkan kita belajar untuk lebih bijak dalam menerima segala informasi, segala hal yang baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi sekaligus muhasabah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga kita semua termasuk golongan pemuda yang dicintai serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.